Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti perkuliahan online. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi. Jadi sengketa, biasanya itu dalam kegiatan ekonomi, ya kan, dalam melakukan tindakan-tindakan kegiatan transaksi, itu selalu saja ada permasalahan-permasalahan hukum yang memang harus memerlukan penyelesaian. Penyelesaian ini memang ada beberapa pilihan hukum, ya. Ada pilihan hukum. Di dalam penyelesaian sengketa ekonomi, prinsipnya ada dua penyelesaian sengketa hukum. Ya, apakah karena dalam transaksi jual beli atau transaksi tukar menukar, sewa menyewa, apapun namanya. Yang tentu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di dalam melakukan kegiatan ekonomi itu, dalam melakukan kegiatan bisnis, ya. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian. Tadi saya sampaikan ada dua cara penyelesaian sengketa di dalam ekonomi. Yang pertama, namanya penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Jadi ini merupakan pilihan hukum, ya kan? Nanti ada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, mengapa seseorang itu memilih penyelesaian secara non-litigasi? Ya. Ada beberapa alasan penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Yang pertama, prosesnya tentu lebih cepat, mudah, karena non-judisial. Penyelesaian nanti ini hanya para pihak yang mengetahui sehingga sifatnya adalah rahasia. Ya, rahasia. Artinya orang yang menyelesaikan nanti itu adalah prinsipnya ingin menyelesaikan sengketa. Nah, memang dalam penyelesaian ini biasanya yang pertama kali diselesaikan dalam penyelesaian itu adalah para pihak harus ada niat untuk menyelesaikan. Ingat, bukan mencari kebenaran di sini itu. Ya. Kalau mencari kebenaran, nanti hitam putih, masing-masing merasa benar. Antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tentu akan merasa benar. Sehingga keuntungan daripada penyelesaian non-litigasi ini adalah diharapkan tidak ada dendam di antara para pihak yang menyelesaikan sengketa. Mengapa tidak ada dendam? Karena nanti penyelesaian sengketanya nanti adalah mencari solusi, mencari win-win solution. Kalau dalam filsafat Jawa itu istilahnya menang tanpa ngasorake. Artinya orang yang dikalahkan itu tidak merasa dikalahkan, tapi sama-sama menang, win-win, ya, sama-sama menang. Mencari solusi, artinya tentu sudah dipertimbangkan kelebihan-kelebihannya. Kalau nanti proses hukum terlalu berkepanjangan, ya tidak akan selesai, memakan waktu yang cukup panjang, maka ini adalah sebagai pilihan hukum
untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Ya. Karena penyelesaian di luar pengadilan ini merupakan win-win solution, sehingga diperlukan itikat baik oleh semua pihak yang akan menyelesaikan sengketa itu. Saling menyadari bahwa suatu masalah itu harus diselesaikan, bukan untuk disengketakan. Memang dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini itu, apa istilahnya itu, kelemahannya itu harus para pihak mau menyelesaikan. Jika salah satu pihak tidak ingin menyelesaikan, mau menangnya sendiri, maka penyelesaian ini tidak akan dapat terselesaikan. Maka tadi bahasa saya, kedua belah pihak yang bersengketa harus punya niat atau itikat baik untuk menyelesaikan sengketa, mencari solusi penyelesaian, bukan untuk mencari permasalahan. Ini biayanya ringan, artinya tanpa berbiaya karena hanya para pihak yang menyelesaikan. Namun demikian dipastikan, ya, pastikan dulu bahwa pihak-pihak yang menyelesaikan itu adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan, orang yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan, ternyata pada waktu akan menyelesaikan, ternyata pihak yang menyelesaikan tadi bukan orang yang punya kepentingan, bukan orang yang punya kewenangan, maka nanti akan berkepanjangan. Dan ini seringkali terjadi. Ya. Sering terjadi karena para pihak itu ternyata bukan orang yang berwenang, kita menyelesaikan, begitu mau menandatangani akta tidak jadi, ya, batal. Nah, di antara penyelesaian secara non-litigasi ini atau penyelesaian di luar pengadilan, itu salah satunya ada yang namanya arbitrase. Ya. Arbitrase itu dipilih oleh para pihak, ditunjuk oleh para pihak, disepakati mau menggunakan arbitrase mana. Nanti arbitrase inilah yang akan memberikan keputusan. Jadi ya, ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada arbiter. Arbiter itu nanti adalah yang menyelesaikan sengketa, akan memberikan keputusan. Ya, saya ulangi, meskipun itu arbitrase, tetapi tempat penyelesaian ini, ya kan, itu disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan. Nah, di sini nanti memang akan diputuskan oleh arbiter siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, khusus arbitrase, ya. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah, kita nanti masing pihak pertama, pihak yang merasa dirugikan misalnya mengajukan bukti-bukti, ya kan. Pihak kedua mengajukan bukti-bukti, proses, nanti arbitrase atau arbiter orangnya itu adalah yang akan mengambil keputusan. Diputuskan oleh arbitrase, maka nanti dimenangkan siapa, si A atau si B, ya tergantung dari proses pembuktian. Nanti prosesnya ya ada mengajukan permohonan, ada jawaban dan seterusnya, sehingga nanti kemudian ada pembuktian, diputuskan. Jadi kayak model pengadilan, tetapi ini adalah di luar pengadilan. Ya, dasarnya tadi saya sampaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Model yang kedua, ini yang tadi kalau arbitrase tadi kan ada banyak jenis ya. Ada namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Ada Badan Arbitrase Syariah. Jadi ada berbagai jenis arbitrase. Jadi ini lembaga memang tempat penyelesaian sengketa, ya, di luar pengadilan. Ya, sekarang model non litigasi yang berikutnya. Kita bisa yang model yang kedua dari tadi yang arbitrase kan ada yang memutuskan, yang kedua ini tidak. Namanya konsiliator, namanya konsultasi, konsulat.
Jadi para pihak silakan berkonsultasi kepada orang yang ahli di bidang itu hukum biasanya. Pak, konsultasi ini materi saya begini, maka nanti akan diberikan solusi oleh konsultan tadi itu. Tentu akan disampaikan kelebihannya, kekurangannya. Namun di dalam konsultasi ini, ya, keputusan ada pada pihak yang bersengketa. Pihak konsultan itu hanya menyampaikan materi hukumnya, menyampaikan kelebihan dan kekurangannya kalau perkara diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan. Jadi nanti para pihak yang menyelesaikan, tetapi dia diberikan bahan atau materi dari konsultan tentang cara-cara penyelesaian, tentang bagaimana menyelesaikan terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, itu model yang kedua di luar arbitrase. Ada juga model yang berikutnya kita dengan cara negosiasi. Kalau negosiasi itu penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Ada pihak pertama, ada pihak kedua, dia bernegosiasi untuk mencari jalan tengah. Tetapi di sini tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pihak ketiga. Dia yang menyelesaikan berdasarkan kemampuan masing-masing, ya, untuk dilakukan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi, transaksi tadi itu. Karena prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi itu adalah penyelesaian berdasarkan kontrak biasanya, ya, karena merupakan bagian dari hukum perdata, ya kan. Maka ini penyelesaian itu dilakukan berdasarkan kesepakatan. Karena ini penyelesaian di luar pengadilan, maka memang dalam menyelesaikan menurut saya tidak perlu mencari kebenaran. Kalau kebenaran nanti masing-masing merasa benar. Pihak pertama merasa benar, pihak kedua merasa benar, ya tidak akan ada titik temu. Model yang berikutnya namanya menggunakan konsiliasi. Kalau tadi kan konsultan, konsiliasi. Konsiliasi ini pihak ketiga itu memberikan fasilitasi. Tapi konsultasi, dia tidak ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ini biasa terjadi dalam sengketa perburuhan antara perusahaan dengan pekerja biasanya itu. Nah, yang berikutnya, yang keempat atau kelima kalau ditambah arbitrase tadi itu namanya mediasi. Mediasi itu adalah pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Ya. Mediasi ini itu akan menjadi penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Ya, namanya mediator namanya. Sehingga karena mediator ini ada penengah, dia diperkenankan memberikan gambaran bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi itu. Ya, pihak pertama dikasih nasihat, pihak kedua dikasih nasihat, ya kan? Kemudian dia sebagai penengah itu memberikan solusi-solusi, ya, solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga untuk dijadikan pilihan oleh para pihak di dalam penyelesaian sengketa. Nah, dalam mediasi ini pihak mediator tidak berwenang memberikan keputusan, tidak. Jadi mediator itu hanya sebagai penengah, mengarahkan, memberikan nasihat supaya penyelesaian itu dapat diselesaikan oleh para pihak. Dia hanya sebagai penengah, ya, penengah. Kalau di pengadilan itu ada namanya Perma nomor 1 tahun 2016. Itu
amanah undang-undang, setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu diwajibkan untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi, ada mediatornya. Bedanya dengan arbitrase tadi, arbiter, kalau arbiter tadi itu memutuskan, jadi sama-sama ditunjuk pihak ketiga, jadi para pihak menunjuk arbiter, tapi arbiter memutuskan perkara, karena ada lembaganya tadi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, kalau sengketa syariah, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia misalnya. Dia ada penengahnya, tapi dia memutuskan. Tapi kalau mediasi, sama dipilih oleh kedua belah pihak, ya, tetapi dia tidak berwenang memutuskan terhadap penyelesaian sengketa. Nah, yang memutuskan siapa? Yang memutuskan ya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan, untuk menyepakati. Biasanya di nasihat ini oleh para mediator, kemudian dia sepakat, ya kan, diselesaikan penyelesaian sengketa ekonomi, maka bla bla bla, lah selesai. Itu solusi penyelesaiannya. Jadi hanya apa istilahnya itu para pihak yang menyelesaikan sengketa. Itulah. Model penyelesaian di luar pengadilan ini diharapkan akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, tidak berkepanjangan. Ya. Ini adalah cara yang pertama, namanya non-litigasi. Sekarang cara yang kedua dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Ya. Cara yang kedua namanya penyelesaian litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui prosedur hukum, melalui pengadilan. Ya. Tergantung nanti sengketanya itu melingkupi sengketa apa, sengketa ekonomi di bidang apa. Kalau sengketa ekonomi di bidang keperdataan, misalnya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, PMH, melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka penyelesaiannya dilakukan di peradilan umum berdasarkan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 di peradilan umum. Ya. Dulu ada Undang-Undang nomor 286 dan ada perubahan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum. Atau misalnya sengketa yang bersifat konvensional tentang wan prestasi atau ingkar janji, melanggar pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka penyelesaiannya di mana? Sama, di pengadilan umum, pengadilan negeri. Misalnya terjadi sengketa mau ngirim barang, ya kan, ternyata tidak jadi dikirim barangnya, ingkar janji. Atau dalam keadaan force majeure, misalnya mau ngirim barang, ya kan, ternyata barang akan dikirim, ternyata terjadi banjir atau gempa atau keadaan alam force majeure, sehingga pihak debitur tidak bisa mengirim barang. Ya. Kalau tidak bisa mengirim barang, maka kan terjadi force majeure, overmark, sengketa kan, karena minta ganti rugi. Karena
Yang namanya wan prestasi itu macam-macam, ingkar janji macam-macam. Bisa misalnya mau mengirim barang, tetapi kemudian barangnya tidak sampai, atau mengirim barangnya keliru, atau terlambat. Ini kan sengketa. Lah, ini bisa diselesaikan oleh pengadilan. Tetapi ingat ya, boleh juga diselesaikan di luar pengadilan tadi, non litigasi. Ya, cuma saya menyampaikan ini adalah berkaitan dengan kewenangan pengadilan negeri masuk ke proses ini, ya. Nah, jika kemudian ini sengketa berkaitan dengan ekonomi syariah, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kalau tadi kan Undang-Undang nomor yang PN kan Undang-Undang Nomor 49 konvensional, ya kan? Kalau ini Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ya. Khususnya pasalnya pasal 49, sengketa ekonomi syariah. Misalnya tentang sengketa terhadap perjanjian murabahah, musyarakah, ya, sengketa tentang perbankan syariah, kira-kira begitulah. Atau sengketa transaksi yang mungkin ada unsur dianggap gharar atau bagaimana, ya kan? Maka tempat penyelesaiannya adalah di pengadilan agama. Di pengadilan agama. Jadi kalau yang konvensional itu diselesaikan di pengadilan negeri, sementara ketika itu sengketa berkaitan dengan ekonomi syariah, maka diselesaikan di pengadilan agama. Nah, ini untuk mempercepat, saya tidak uraikan secara detail, tapi saya gabungkan, ya. Baik penyelesaian di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, ya kan, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tetap nanti dibuatkan atau diwajibkan untuk dilakukan mediasi. Tapi beda dengan mediasi yang tadi, ya. Kalau mediasi yang ini Perma nomor 1 tahun 2016 ini nanti hasil keputusannya itu namanya berupa akta yang van dading namanya. Itu mengikat. Jika nanti dia sepakat kemudian dia mengingkari, maka dapat dieksekusi. Kalau yang tadi kan masih sengketa, jadi beda. Ada namanya van dading namanya. Nah, ketika seseorang mengajukan proses ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri, maka harus mengikuti proses prosedural, namanya hukum acara, ya, hukum acara perdata namanya. Itu prosesnya, sehingga nanti para pihak, ya kan, itu akan dipanggil. Jadi ada namanya penggugat. Siapa itu penggugat? Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Nanti ada pihak tergugat, namanya pihak yang dianggap merugikan kepentingan dari penggugat. Nanti masing-masing dipanggil oleh pengadilan, ya. Nanti ada namanya panggilan patut namanya. Ya, dipanggil. Apa itu panggilan patut, ya kan? Itu dipanggil oleh jurusita, diterima langsung oleh orangnya, tidak boleh diterimakan pada saudaranya, boleh melalui kepala desa, ya, sekurang-kurangnya 3 hari. Ini hanya sekilas saja, ya. Jadi pemanggilan nanti ini dia datang ke pengadilan, ya kan, kemudian nanti disidangkan. Nah, kalau proses ini litigasi, hitam putih, nanti masuk ke pengadilan, disidangkan. Ini prosesnya panjang sebenarnya, panjang, saya sampaikan seluruhnya, panjang. Kemudian setelah panjang nanti ada pembuktian, ya kan, pembuktian. Ada 5 alat bukti berdasarkan pasal 164 HIR, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Nah, itu alat buktinya. Diproses,
nanti hakim itu yang akan memberikan keputusan. Karena hitam putih, ya menang kalah. Menang kalah. Jadi bisa menang penggugat, bisa menang tergugat, tergantung prosesnya. Ya, prosesnya. Nah, setelah nanti itu diputus oleh pengadilan, namanya pengadilan tingkat pertama namanya. Kalau ini prosesnya panjang memang. Misalnya penggugat dikalahkan, tidak puas, maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum, namanya banding di pengadilan tinggi. Ini panjang karena hitam putih, artinya menang kalah. Ya, banding. Kok kalah lagi, tidak puas lagi, maka dia bisa maju lagi ke yang namanya pengadilan di tingkat berikutnya, namanya kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kasasi ini sudah selesai, jadi tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat kasasi. Ya, sudah selesai, itu baru dapat dieksekusi. Panjang memang. Bahkan jika kasasi tidak puas, itu bisa mengajukan namanya PK. PK karaoke, peninjauan kembali. Tapi untuk mengajukan peninjauan kembali itu tidak mudah. Ya, ada beberapa alasan. Nah, kalau dalam orang hukum itu disebutkan ada 6 alasan. Sebenarnya tidak saya sampaikan karena memang tidak kompetensi saudara. Yang menjadi kompetensi saudara adalah tahu prosesnya, tahapannya. Ya, jadi bisa melakukan kasasi di Mahkamah Agung, tidak puas lagi, bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, proses penyelesaian ekonomi, ya, penyelesaian non litigasi itu tadi ada dua, tahu ulangi ya, non litigasi dan litigasi. Untuk bisa menyelesaikan litigasi tidak ada keharusan harus non litigasi dulu, tidak. Jadi bisa saja penyelesaian itu langsung ke pengadilan atau bisa langsung ke pengadilan, silahkan. Cuman saran saya dalam sengketa-sengketa ekonomi itu sebaiknya memang itu masuk kepada penyelesaian yang non litigasi terlebih dahulu. Artinya silahkan diselesaikan di luar pengadilan. Kalau memang tidak selesai bisa masuk kepada pengadilan. Tapi yaitu di pengadilan itu hitam putih menang kalah. Ya, biasanya nanti itu kalau kalah ya merasa dendam karena hitam putih. Nah, sebenarnya antara litigasi dan non litigasi itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari keadilan sebenarnya. Itu tujuan mencari keadilan. Cuman keadilan di pengadilan itu parameternya adalah kebenaran formil, ya. Formil yang dicari. Sehingga barang siapa dapat membuktikan belum tentu menang, jika tidak dapat membuktikan pasti kalah. Kalau kita mendalilkan sesuatu, kita tidak dapat membuktikan, pasti kalah. Dapat membuktikan saja belum tentu menang. Mengapa kok dapat membuktikan belum tentu menang? Karena ya, bukti yang diajukan itu bisa saja ditangkis oleh bukti lawan. Itu loh. Bahkan kadang-kadang itu justru menguatkan bukti lawan. Saya contohkan misalnya terjadi transaksi jual beli motor misalnya, sudah dibayar, ya kan, ada kwitansinya, belum dibalik belum dibalik nama. Motor kan namanya beda bergerak atas nama, sehingga proses penyelesaiannya harus di samping diserahkan barangnya kan harus ada balik nama. Nah, maka BPKB kan masih atas nama si pihak penjual. Kalau penjual mendalilkan ini mobil saya, ini motor saya, buktinya BPKB, bukti kebenaran kendaraan bermotor. Ya, pihak lain buktiin apa tidak? Kalau pihak lain membuktikan bahwa ini kwitansi jual belinya, kan begitu, artinya kan ada ditangkis kan. Jadi bukti yang diajukan menjadi kalah kan akhirnya. Nah,
Ini memang ya apa namanya itu proses sebenarnya memang agak panjang ya, agak panjang. Sehingga yang perlu saudara pahami adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan itu, sengketa-sengketa ekonomi itu prinsipnya saya ulangi diselesaikan melalui dua jalur, baik litigasi maupun non litigasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.